Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Yusuf Mustafa dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2019 Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Bisnis yang berjudul Permodelan Perubahan Penggunaan Lahan Berbasis Seluler Automata pada wilayah periurban Kota Surabaya di Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk urbanisasi pertama-tama kita harus mengenali atau memahami urbanisasi. Urbanisasi sendiri atau bisa disebut suatu wilayah pada kota-kota besar, contoh Jakarta dan Surabaya. Surabaya menjadi kota terbesar kedua, tersibuk kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya merupakan provinsi Jawa Timur, teman-teman ya. Sudah kita tahu bersama tentunya. Nah, untuk permasalahan urbanisasi atau kota-kota di sekeliling kota besar ini, Sidoarjo termasuk di dalam kota urbanisasi atau tetangga yang biasa bekerja sama dan menghasilkan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh akibat dari urbanisasi ini di kota Surabaya yang bertetanggaan dengan Sidoarjo, di perbatasan lahan pemukiman mengalami pertumbuhan seluas 2.328,93 hektar, artinya 66,1% menurut riset Dinas Kependudukan. Kemudian pembangunan lahan pada wilayah industri di perbatasan antara kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo mengalami pertambahan sebanyak 1.298,05 hektar. Perdagangan jasa bertambah 375,90 hektar. Kemudian permukiman penduduk bertambah sebesar 6.696,79 hektar dari tahun 2009 sampai 2018 lalu. Salah satu teknik yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu dengan menggunakan seluler automata pada software Landu-Sesim versi 2.3.1. Selanjutnya, berikut peta perbatasan urbanisasi Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo. Tidak semuanya teman-teman wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan kota perbatasan urbanisasi dengan kota Surabaya. Contoh berikut adalah Kecamatan Waru, Sedati, Taman dan juga Ngedangan dan Sukodono yang biasa disebut sebagai pintu masuk Surabaya kalau dari Sidoarjo. Pastinya teman-teman sudah mengetahui. Untuk selanjutnya, dasar teori urbanisasi. Urbanisasi merupakan salah satu bagian dari proses mobilitas penduduk yang menarik dan untuk diperbincangkan selain fertilitas dan mortalitas. Ketiga komponen ini selalu bekerja dalam sebuah proses penduduk, seperti pada daerah perbatasan Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Jadi kota Surabaya dan kota Sidoarjo ini teman-teman saling menyokong kehidupan sehari, mobilitas penduduk, juga fasilitas industri maupun kebutuhan sehari. Pertama, secara umum urbanisasi biasanya didefinisikan sebagai perpindahan penduduk di desa beralih ke kota. Kemudian Sidoarjo sebagai wilayah periurban kota Surabaya telah mengalami perubahan baik dari segi fisik, ekonomi, dan juga sosial. Dari segi fisik, Sidoarjo telah mengalami perubahan lahan sawah menjadi permukiman, perdagangan jasa, dan juga industri. Nah, ini tentunya dapat menyokong atau membantu pertumbuhan kota besar seperti Surabaya. Jadi kota Surabaya yang kita kenal dengan kota tersibuk kedua di Indonesia ini juga membutuhkan bantuan dari kota di sekitarnya. Salah satunya di Sidoarjo, dari Sidoarjo. Untuk selanjutnya, posisi perbatasan antara kota Surabaya dan Sidoarjo tentunya teman-teman dari kedua kota ini
yang sudah kita kenal semuanya tentunya. Batasnya dari Bundaran Waru yang sudah sama-sama kita kenali, yang rumahnya dari Sidoarjo maupun Surabaya. Bundaran Waru, meskipun demikian tanpa Sidoarjo, Surabaya tidak bisa sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, sumber daya alam maupun manusia yang dibutuhkan Surabaya tidak juga membutuhkan dari Sidoarjo. Misal terminal bus Bungurasi yang menjadi pintu gerbang utama Surabaya, di situ ada bukti nyata kegiatan masyarakat sehari-hari banyak dilakukan di situ, sangat membantu ekonomi di kota besar seperti Surabaya. Dan di pandemi saat ini, PSBB kemarin, perbatasan kita dibatasi oleh pemerintah, tidak bisa bekerja secara maksimal tentunya teman-teman ya. Nah, dengan metode seluler automata ini kita bisa menghubungkan kota ini tanpa ada halangan seputar pembatasan atau apapun. Jadi kita menggunakan metode seluler, teman-teman. Berikut faktor pemukiman di daerah urban. Faktor pemukiman atau sekarang diisi dengan banyak perumahan memberikan dampak terhadap permukiman di tempat tinggal. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa perkembangan yang terjadi di Diriorejo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik juga, Sidoarjo dan Surabaya, ini banyak sekali teman-teman tumbuh permukiman baru atau penduduk yang mendirikan perumahan atau pabrik perusahaan baru di sana. Nah, ini juga menyokong sebuah industri di kota besar seperti Surabaya. Nah, meskipun kita lokasi perbatasan ini antara Kabupaten Sidoarjo dan Gresik, tapi yang dikenal oleh banyak orang ini masuk wilayah Surabaya karena Surabaya merupakan pusat dari industri dan namanya ibu kota, teman-teman ya, itu menjadi pusat segala aspek kehidupan di Jawa Timur. Nah, berikut contoh metode penyelesaian masalah dari penataan ruang dan juga penataan permukiman agar tidak kumuh, teman-teman, agar tertata rapi. Yang pertama, outset upgrading, perbaikan fisik kawasan, kemudian penataan rata-rata kawasan, pembangunan kembali, land sharing atau pembagian lahan, relocation atau pembinaan menuju lokasi baru. 5 contoh metode ini dapat diterapkan untuk menata kota ini agar tidak seperti kota Jakarta yang kelebihan penduduk dan tidak terstruktur ya, teman-teman. Itu mengakibatkan sebuah akibat dari lingkungan yang kurang nyaman tentunya untuk penduduk tinggal. Berikut untuk pembagian lahan pemukiman, kriteria yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya khususnya, teman-teman. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam rencana tata ruang wilayah kota atau RDTK dipandang perlu sebagai realitas kawasan dalam kota. Fisik bangunan, kondisi kependudukan, tingkat kepentingan kawasan, fungsi kawasan, dan juga jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan pemukiman kumuh tersebut. Jadi itu semua yang harus kita perhatikan untuk menata kota dengan baik tentunya dengan metode seluler automata ini. Lanjut untuk hasil dari pembahasan presentasi saya. Penelitian ini sudah dilakukan untuk menjawab permodalan perubahan penggunaan lahan berbasis seluler. Artinya kita menggunakan teknologi automata pada wilayah periurban Kota Surabaya di Kabupaten Sidoarjo. Berhasil dilakukan dengan tingkat akurasi 83,63% oleh teman-teman ITS pada tahun 2018 lalu. Untuk saran
Dan penelitian selanjutnya menambahkan variabel yang lainnya seperti jumlah penduduk, PDRB, harga lahan, melibatkan masyarakat dalam menentukan variabel, dan lainnya, serta dapat melakukan simulasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan. Selain itu, dapat juga melakukan pengolahan persiapan data untuk proses simulasi lebih diperhatikan dan lebih akurat lagi, sehingga akurasi dari hasil simulasi yang dilakukan akan lebih tinggi. Begitu teman-teman. Barangkali ada yang kurang bisa tanya di kolom komentar. Saya akhiri untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.